Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Saya Muhammad Hisam Naufal Fadil. saya Agnes Rosana Stefani Pardede. Saya Rosa Adelia Kabiza. Saya Aurelia Firman. Saya Muhammad Bintang Rahmansyah. Di sini kami akan menjelaskan review buku tentang asas-asas hukum tata negara. Pada buku ini, dalam asas-asas hukum tata negara, asas-asas merupakan suatu hukum positif yang memberikan arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum sebagai landasan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang 1945. Menurut Budi C. Setio, mempelajari asas hukum tata negara tidak akan luput dari penyelidikan hukum positifnya, yaitu undang-undang sebagai patokan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan. Berikut 5 asas negara Indonesia. Yang pertama, asas Pancasila. Asas Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia yang memiliki arti bahwa setiap tindakan pemerintah maupun rakyat harus sesuai dengan isi Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum material dan tidak ada peratiran undang-undang yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Maka dari itu, Pancasila sebagai asas hukum tata negara Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan keberagaman yang ada di Indonesia, maka jelas bahwa Pancasila menjadi landasan fundamental, falsafah, dan ideologi bangsa Indonesia, serta menjadikan sebagai asas fundamental norma yang merupakan asas-asas hukum tata negara di Indonesia yang kaya akan keberagaman. Selanjutnya, 2 asas negara hukum. Setelah amandemen UUD 1945, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya melandaskan sesuai dengan aturan hukum. Dalam asas negara hukum atau Rechtsstaat, negara harus memiliki unsur-unsurnya, antara lain adalah negara pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak, adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya, adanya undang-undang yang menentukan secara tertulis hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan adanya pembagian kekuasaan. Selain Rechtsstaat, ada pula istilah rule of law yang dikembangkan oleh Anglo-Saxon sebagai hukum yang berlandaskan pada sistem hukum common law dan bersifat yudisial dalam jurisprudensi, yaitu keputusan hakim sebelumnya menjadi sumber utama hukum, maka hakim selanjutnya harus mengikuti keputusan tersebut kecuali adanya keputusan yang sah untuk tidak mengikutinya. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip utama asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi dan partisipasi berbangsa dan bernegara. Pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Artinya, kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan ada pada di tangan rakyat. Maka, dalam suatu pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Selanjutnya, poin keempat yaitu asas kesatuan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun maknanya bahwa kekuasaan tertinggi atas sebuah urusan negara ada di tangan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar suatu proses persatuan dan juga kesatuan di mana saling untuk mengingatkan akan bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, budaya, serta wilayah yang sangat luas dan harus tetap dipersatukan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, asas kesatuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu sehingga tercipta rasa aman tanpa adanya diskriminasi yang berprinsip pada tanggung. Yang kelima adalah asas pembagian kekuasaan dan check balance. Suatu proses pembagian kekuasaan negara bertujuan agar terhindar dari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Menurut teori Montesquieu, yang biasa disebut dengan trias politika, pembagian suatu kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah agar tindakan sewenangan dari raja dapat dihindari dan kebebasan hak-hak rakyat dapat terjamin.